kami harapkan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ya, Kabupaten Kota, dan mungkin kalau hari ini yang membaca koran itu Pak Menteri Kesehatan hari ini datang ke Kalbar mengantar 127.000 vaksin. Jadi banyak sekali vaksin yang datang ini, makanya Bapak Ibu tolong memberikan data kepada Dinas Kesehatan setempat ya melalui MKKS tentunya, supaya terkoordinir dan nanti cepat dilaksanakan vaksinasi bagi peserta didik yang belum divaksin. Dan sekali lagi kami harapkan juga tadi ya, protokol di sekolah itu jangan lengah ya, terutama penggunaan masker serta cuci tangan dan pengukuran suhu waktu datang itu jangan lengah. Dan kembali lagi ke aplikasi Siaplah ini, jadi kami terima kasih kepada Ibu Kabid Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus yang telah menginisiasi untuk membuat inovasi ya aplikasi Siaplah ini. Tentunya aplikasi sebagus apapun ini perlu dukungan dari Bapak Ibu satuan pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa uang negara ya yang diterima ya, terutama bantuan operasional sekolah, itu harus di-SPJ-kan dengan benar sesuai dengan rencana anggaran ya belanja sekolah yang telah disusun ya, sehingga tidak terjadi penyimpangan, dan itu harus disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga apabila ada pemeriksaan baik dari internal mungkin yang swasta dari yayasan ya, kalau yang sekolah negeri dari inspektorat, bahkan dari BPK, itu sewaktu-waktu datang itu kita sudah siap. Jadi saya menyampaikan ini karena banyak ya hal-hal yang terjadi. Begitu tim audit memeriksa sekolah itu banyak belum siap. Jadi kami mengingatkan, tolong ya untuk pertanggungjawaban bukti-bukti kwitansi itu setiap akhir bulan itu sudah selesai semua, dan kalau perlu dibendor rapi ya per bulan ya, sehingga itu lebih mudah dalam rangka mencari bukti-bukti apabila ada kurang, ada yang kelewatan. Itu semua tolong ya dikontrol ya sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah dilanjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Jadi kami berpesan ya, itu benar-benar tolong dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga apabila ada mungkin dari LSM ya, dari inspektorat ya, itu kita tidak ada celah lah ya untuk selalu menjadi bahan berita ya. Dan juga sekolah ya itu dibuat suasana yang menyenangkan bagi warga sekolah atau satuan pendidikan itu, baik guru, murid ya maupun komite sekolah itu ya merasa bangga menyekolahkan di sekolah Bapak Ibu semua ya. Jadi mari kita bersama-sama ya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik ya. Nah, ini perlunya ya kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan, mana yang selama ini dirasa kurang harus selalu diperbaiki ya. Mungkin ada catatan dari pengawas ya, mungkin dari pemeriksa yang tahun lalu-lalu. Ini kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya, itu harus kita benahi. Dan saya ucapkan selamat ya. Mungkin di antara yang ikut ini ada yang sekolahnya ditunjuk menjadi sekolah penggerak atau pusat keunggulan ya.
dan mungkin juga siswa-siswanya yang telah berprestasi di tingkat nasional. Kami selaku Kepala Dinas juga mengucapkan terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu terus untuk memajukan ya pendidikan baik di bidang akademik maupun di bidang lain, tentunya dalam upaya mendukung ya meningkatkan prestasi ya baik mungkin olahraga, seni ya maupun yang lain, kreativitas yang lain ya, karena saya yakin seluruh peserta didik itu mempunyai potensi yang beragam, dan apabila potensi itu kita gali akan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang baik gitu. Jadi harapan saya kepada Bos di Kalbar Barat itu rata-rata lama sekolahnya kita baru 7,37 tahun, kita berada di peringkat 32 dari 34 provinsi, dan harapan lama sekolah kita berada pada angka 12,6, jadi berada di peringkat 30 dari 34 provinsi. Dan mudah-mudahan melalui aplikasi ini nantinya data-data siswa ini bisa terintegrasi dan bisa kita transfer ya ke Dukcapil Kabupaten Kota setempat, sehingga ini bisa mengupdate KK dari seluruh ya masyarakat Kalbar, tentunya alumni SMA, SMK, SLB baik negeri maupun swasta ini terdata dengan baik, sehingga data penduduk kita ini menjadi baik ya, sehingga angka ya indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan ya itu ini menjadi baik ya, karena untuk indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh 3 indikator. Yang pertama adalah angka harapan hidup, ini dilihat dari kematian ya, berapa persen kematian ibu melahirkan ya, sekian ribu bayi yang lahir itu berapa angka harapan hidupnya ya dari ibunya. Terus juga ini dari bidang pengetahuan, ini adalah bidang kita pendidikan, itu yang dihitung adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat atau pendapatan per kapita. Jadi ada 3 indikator untuk mengukur IPM, dan kita mengemban bidang pengetahuan atau pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan yang terakhir kami berpesan ya, mohon semuanya Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk selalu bisa memotivasi peserta didiknya ya untuk terus melanjutkan ya, istilahnya di sekolah itu jangan sampai ada yang putus ya. Jadi yang putus sekolah ini harus kita tekan ya, sehingga ini harapan lama sekolah semakin baik, angka partisipasi sekolah maupun angka partisipasi murni kasar juga semakin baik. Jadi ini harus kita tekan angka putus sekolah ini dalam upaya meningkatkan harapan lama sekolah, dan pada akhirnya nanti tentunya juga rata-rata lama sekolah apabila sudah 25 tahun ke atas ini akan menjadi anak-anak itu selesai di pendidikan menengah. Jadi itu harapan saya kepada Bapak Ibu semua peserta rapat ini ya. Saya berpesan, saya ulang ya, saya stretching pokok-pokoknya. Yang pertama itu mohon dukungannya tentang aplikasi Siaplah Kalbar. Yang kedua, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Yang ketiga itu vaksinasi ya, tolong dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Yang keempat, pertanggungjawaban ya, anggaran bantuan operasional sekolah baik negeri maupun swasta, tolong ini benar-benar ya, jangan sampai ada celah orang
mengaudit, memeriksa kita ada temuan-temuan yang menimbulkan kerugian ataupun karena kelalaian kita tidak menunjukkan bukti pembelanjaan sehingga menjadi temuan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi yang berikutnya membuat suasana belajar di sekolah yang menyenangkan, ya tentunya dengan menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, ya. Nah, semua warga sekolah harus bahu-membahu dalam rangka membuat suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir tadi, kita harus bisa menekan angka putus sekolah. Jadi bagaimana kita memotivasi para peserta didik kita supaya anak-anak ini tidak putus sekolah, bisa menyelesaikan, ya, pendidikannya sesuai dengan jenjang yang dilaksanakan pada saat ini SMA, SMK, dan SLB. Tentunya hal ini perlu bersinergi dengan komite, ya, orang tua, ya, dengan semua, ya, yang ada di satuan pendidikan untuk, ya, meningkatkan ini rasa nyaman, ya, teamwork yang baik, ya, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya dapat melakukan proses pembelajaran ini dengan enak, dengan nyaman, dengan menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa sayang, ya, kalau tidak hadir di sekolah, merasa menyesal. Itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan, ya, selamat bagi Bapak Ibu yang telah berprestasi, ya, baik menjadi sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan, dan putra-putri peserta didiknya telah berhasil menjadi juara baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, walaupun di masa pandemi ini secara virtual semuanya. Tentunya ini adalah prestasi yang harus kita apresiasi, dan mudah-mudahan Kalimantan Barat lebih bisa berprestasi lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon dapat diikuti dengan seksama kegiatan ini. Ya, mungkin nanti setelah ini saya harus menyelesaikan tugas-tugas lain, ini banyak sekali surat-surat yang harus saya distribusikan, didisposisikan, maupun tanda tangan piagam penghargaan bagi kawan-kawan yang telah melakukan in-house training. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata kurang berkenan, ya, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya untuk kebaikan, ya, kita bersama, terutama Kalimantan Barat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.